teman-temanku semua, selamat siang, apa kabar? Sehat-sehat Kak? Jumpa lagi bersama saya Felicia Julia di YouTube Felicia Julia. Dan seperti biasa, saya mengajak Mas berbagai resep masakan. Kali ini saya membuat rujak bahan-bahannya dari buah. Terus saya juga dimsum siomay. Tapi dimsum siomay bikinan saya sendiri dari daging ayam, dicincang-cincang, dipotong-potong, bukan di blender, dicincang-cincang, bawang merah, bawang putih, jadinya seperti putih ini. Ini di dimsum. Jadi sebelumnya kita lihat bahan-bahan dari rujak buah. Karena gue lagi kepingin makan rujak buah juga. Papaya, kerai, nanas. Ini mentimun. Jadi mentimun sama kerai beda ya, hampir sama tapi beda. Kalau kerai itu bentuknya agak putih. Oke, kalau mentimun ini warnanya hijau. Jadi mentimun, nanas, kerai, papaya, gula merah, cabai rawit, dan dimsum siomay dari ayam. Pertama yang kita lakukan adalah dimsum. Kita memakai dimsum ya Beb. Dimsumnya kita pakai dandang dikukus karena dimsum bukan digoreng. Jadi siapkan air. Nah, siapkan air, kemudian ditutup kukus ya. Kemudian nyalakan kompor. Nyalakan kompor. Kemudian masukkan siomay yang ayamnya sudah dicincang-cincang. Jadi setengah kilo ayam jadinya 12. Oke, 12. Kemudian kita tutup. Tunggu 10 menit. Jadi kita tunggu 10 menit. Jadi sebelum kita tunggu, kita potong-potong dulu sebentar. Karena panas ya, ini kan dapur rumahku memang silau matahari. Jadi tutupin dengan menggunakan payung. Supaya nggak terlalu silau mata gue. Karena rumahku kan bentuk bangunnya beda sama rumah kamu. Jadi ini kan sinar matahari dari jendela. Jadi gunakan payung karena bentuk bangunan rumahku kan loteng gini. Ini yang di atas ini tertutup aspek seng. Jadi sini kan masih tembus. Jadi gue pakai payung. Karena gue kan lagi live di payung supaya nggak matahari nggak terik lewat sini. Oke. Setelah itu kita kupas. Sebelumnya itu kita pakai ulek-ulek. Coba. Mana ada kabur kemana? Gue tetap di hatimu. Kemudian ini pencuci buah-buahnya ditaruh sini ya. Cuci pakai air bagus, bukan air keran, bukan. Oke. Kita masukkan gula merah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi sesuai selera.
Kemudian kita potong-potong sebelum diulek-ulek. Supaya diulek-ulek nggak atos, jadi dihancurkan dulu. Nah, karena ini gula merahnya kecil, kalau gula merah besar tergantung selera mau berapa banyak. Dan ini kan keras ya, supaya uleknya lembut. Kalian lagi masak apa? Tujuh ya guys, gula merahnya 7 karena kecil-kecil. Biar kalau diuleknya nggak tok 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 tok, jadi potong-potong kecil-kecil lembut. Uleknya gampang. Sampai lembut. Ya. Hai juga. Masak rujak juga. Kita kita dulu.
Udang kita ulek dulu ya. Oke, masak rujak sama dimsum sama dimsum masih di sama dimsumnya masih di kukus. Dimsum ayam. Lu makan apa? Alamat ngerampok atau apa itu? Gila. Daging ayam. Suka-suka lu mau daging udang, daging babi, daging ayam. Kadang aku bikin siomay dimsum dari udang, kadang ayam. Yang penting bukan babi, karena aku sendiri nggak bisa makan babi. Gue makan babi muntah. Jadi sesuai selera lo, karena lu yang makan kan. Jadi kurang. Karena semua keluarga besarku suka kayak gini. Suka rujak buah. Lu kali dagingnya. Capek ya kalau mau capek. Ini potongannya masih kasar. Jangan bawel. Iya dong. Iya buat sendiri. Ayam dicincang, dipotong-potong kecil, bukan di blender loh. Dicincang, terus diulek-ulek sampai halus. Kasih bawang putih, kasih merica bubuk, kasih sedikit garam. Bikin sendiri sayang, makanya langsung dimsum di depan penonton. Besok-besok ya gue bikin siomay dimsum. Karena ini kan temanya masak rujak. Bikin sendiri. Semua gue bisa sayang, termasuk godain ayamku. Nek cinta. Bukan hebat sayang, jadi perempuan harus bisa masak. Untuk apa? Untuk membahagiakan rumah tangga, bikin suami betah di rumah. Karena suami kerja capek-capek cari duit, pulang kan butuh makan. Jadi asupan gizi dari istri tercinta. Gula merah. Ini sudah matang dimsumnya, karena sudah aku dari belakang punggungku sudah bendung. Pokoknya 5 menit atau 10 menit ya, coba kita lihat. Kayaknya belum. Coba kita pakai sendok ya. Kita tekan, kan sudah matang lah, sudah. Dikit lagi. Tutup. Sebentar lagi baru diambil. Jangan terlalu lengket. Pakai gula merah saya. Besok ya Mas Haru coba pakai kacang, pakai petis, terus pakai kangkung, pakai tauge, sama pakai mie ya, kayak rujak apa itu namanya rujak apa? Kayak matang ada lontong, ada tempe, tahu, sayuran, kangkung direbus, sama tauge direbus, terus mie direbus juga. Apa itu namanya? Rujak apa? Gue gaco nggak bisa bumbunya. Susah. Mama aku dulu pernah bikin gaco pernah. Tapi capek loh. Karena pakai gula merah, pakai apa? Gue nggak ngerti. Nggak bisa aku bumbunya. Pakai apa? Rujak.
cuci. Kaki mulut kok cuci. Kalau kue aku hanya bisa buat kue bolu bundar aja sayang. Dulu pernah bikin donat, tapi sudah lupa caranya. Donat lama karena ditutup sampai belembung itu 1 jam. Jadi harus bisa belembung. Kalau sudah bisa belembung baru bisa jadi. Kalau tepungnya salah, cara maksudnya mulai ini salah, terus berapa toppingnya salah, hancur. Karena donat kelihatan gampang tapi susah. Karena aku cuma sekali toh bikin donat, akhirnya nggak pernah bikin lagi, lupa. Karena aku belajar otodidak, bukan diajarin orang, bukan kursus, bukan. Aku lihat di YouTube, terus aku lihat orang masak-masak donat, itu tanya-tanya sama penjual donat. Akhirnya aku coba sendiri, kreasi tempo hari waktu live kami makan, itu buatan sendiri sih. Cuma sekali toh. Ya sini aku kan bilang nggak seberapa bagus karena memang pertama kali kan bukan ahlinya bikin kue. Ya saya selamat elang gimana? Selamat siang kok selamat elang. Lu lendur. Udah makan kan gue suapin, lu gimana sih? Lu lupa kalau gue orangnya manja. Iya suaranya kan habis dikasih sayang sama Cico. Hati-hati buat panci gondrongmu. Lagi bawa rujak ngulek, ngulek gula merah. Capek ya kalau ngulek pakai tangan ya. Kalian suka kan bikin rujak kayak rujak apa namanya matangan? Ada lontong, ada tahu, ada tempe, ada kacang, ada gula merah, ada petis, ada toge, ada mie, ada apa? Kangkung direbus. Apa? Itu namanya rujak apa? Rujak apa? Siapa yang ngomong telan garpu? Bukan lagi nguluk kebacinan. Ngagi nguluk hidung supaya lebih mancung kak Pinocchio tuh. Iya, saudara. Gue lagi bikin apa? Gue lagi bikin kasih sayang. Supaya nafasnya kembang kempes. Aduh, capek nguleknya. Aku tanya kalian namanya rujak apa? Sudah selesai. Kalau ada kacang petis, gula merah, culek, pakai kangkung direbus, pakai petis, pakai gula merah, pakai lontong, tahu tempe, sayuran kangkung, pakai itu namanya rujak apa? Sudah, Bu. Sudah. Sudah kita matikan kompornya, guys. Kita ambil, guys. Di belakangku ada siapa? Sayangku dong. Suami aku. Jadi ditaruh sini ya guys. Karena ini sudah matang. Ini bukan klepon, ini bentuk heart.
bentuk hati. Bentuk hati. Ya sudah tahu kok ditanya. Mereka itu bercanda. Jadi gue juga jawabnya bercanda. Sudah tahu. Bisa. Setiap konten aku nggak bisa, tapi bisa membaca kepribadian orang. Gue kan dikasih Tuhan indera keenam. Jadinya 12G, jadinya kayak gini. Iya, suaraku memang serak. Oke, kita lanjut. Diulek sampai habis dulu. Kalau kamu apa? Baca lu aja fotonya di privat. Nanti ya, ini kan masuk di channel YouTube Felicia Julia Rusia yang bahas yang lain. Karena kok sudah masuk di YouTube, ditonton semua orang di seluruh dunia, kok dicampur aduk orang masak rujak kok sama bahas yang nggak ada topiknya masak. Jadi maaf, nanti setelah selesai baru kita bahas yang lain ke. Nafas apa saya? Belum. Gue kan sudah bilang makan pagi gabung makan siang belum. Makanya gue lagi bikin rujak. Ini makanan aku hari ini. Gila lu. Lalu cabai 50 gila. Ini pakai gue cabai 10 cabai rawit. Tempo hari aku cabainya 25. Cabai 50. Siapa yang makan lu ya? Hao. Hao. Kemudian sampai keringetan karena ngulek demi panas matahari. Ini cabai, gue masukkan cabainya gede-gede lagi ke. Gue masukkan ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cabai 10. Capek sama gundu. Buat apa itu? Buat kasih sayang suami aku. Sudah tahu capek kok. Mau kasih lu makan mulut biar lu nggak pedes, biar mulutnya nggak cerewet. Buat kasih sayang suami, lu yang masak sendiri buat suami lu, ngaji lu. Masa gue harus masak buat suami orang, gila lu apa?
Jadi perempuan harus bisa memanjakan suami, selain pelayanan servis di malam hari, di kamar tercinta, bikin makanan. Karena dengan makanan tuh suami sudah capek-capek kerja di luar, pulang rumah bisa makan. Meskipun masakan kamu tidak seenak restoran, di hotel berbintang, atau di Crafood, di penjual lainnya, tapi masakan kamu memasaknya dengan penuh cinta kasih sayang. Karena memasak sendiri tidak ada yang jual. Kayak hilang. Gue cantik dong. Kalau ayangku baru nganter. Makanya koko bener. Yang penting bumbunya itu jangan dikasih air. Aku suka yang kental-kental gitu sayang. Enggak kok, bumbunya tetap hauce. Karena bumbunya aja takut di tangan aku seorang Felicia Julia. Karena dia takut bumbunya lihat aku sudah semanja ini. Iya, masakan tiap pulang kerja ya. Tapi kalau nanti tak kasih siang kita nggak apa-apa tuh. Canda saya. Kantong bocor dia lu. Kalau memasak kan ditemani canda-canda gini enak saya bikin itu lebih berwarna-warni seperti pelangi sayang. Coba panas. Panas. Tiap kali kalau masak di sini cahaya matahari panas gue. Panas gas. Karena ini rumahku kan cahaya ventilasi udara naik di atas loteng panas. Ini lagi masuk channel YouTube saya. Lagi pula aku kan nggak dandan, bahkan nggak pakai bedak, nggak pakai lipstick. Jadi kalau gue tidak menggunakan satu-satunya yang aplikasi ini yang pergunakan, gimana? Ini kan masuk YouTube itu kan untuk menarik perhatian penonton di seluruh dunia. Sudah dong saya. Sudah mandi, sudah keramas masak, setelah masak mandi keramas lagi. Sudah, belum mandi, belum keramas, gosok gigi. Baunya sampai di Jakarta, sampai di Papua. Emang lu bisa ikat rambut? Bukan gue nggak suka diikat saya. Karena aku memang masaknya kambingnya sensasi beda sama orang masak lainnya gitu. Kalau orang masak lainnya kan diikat-ikat kayak apa? Gue kambingnya tetap feminim, tetap terlihat cantik. Orang bilang masak itu harus cantik loh. Apalagi kalau cantik di depan semua orang. Yang penting bagi aku kan cantik di depan suami aja soalnya. Ngulek sambalnya itu capek ya. Ya, baunya sampai sini kan harus mandi, harus keramas dulu. Harus pakai deodoran, pakai parfum. Bagi kalau masak ditemani suami, kan harus harum. Kalau kami memang benar.
Oke, kita sudah bumbunya sudah. Sekarang kita itu potong-potong buahnya. Karena di pasarku nggak ada melon, guys. Pasarku cuma ada pepaya, ketimun, sama nanas, sama gerai. Jadi kayak gini. Ini cuma ada pepaya. Ini gerai. Ini ketimun. Beda loh. Kalau ketimun warnanya hijau. Kalau gerai warnanya agak putih. Ini nanas. Jadi cuma ini aja buahnya yang tersedia. Melon, terus sama apa? Mangga nggak ada. Lagi nggak musim. Lagi nggak musim. Enggak, aku nggak suka terasi. Ngadi-ngadi lu. Sambal apa rujak kok pakai terasi? Kalau sambelan baru pakai terasi sayang, rujak nggak usah pakai terasi sayang. Jadi bumbunya kayak gini sih. Diputar. Jadi bumbunya sudah di kayak gini. Ini kental. Nanti ini bisa mencair sendiri kalau didiamkan, apalagi taruh di kulkas. Makanya jangan dikasih air. Jadi enak mentahan gini. Oke, kita kupas buah-buahnya dulu, kita kupas. Kita ini diminggirkan dulu, tempatnya akan sempit. Ini tempat cucian. Jadi sebelum dipotong kan, setelah dipotong, sebelum potong kecil-kecil kan mesti dicuci bersih dulu. Oke. Jadi diginikan supaya apa? Enggak pahit. Ketimun enggak pahit. Ketimun enggak pahit. Makan terasi, makannya bau terasi lu sayang. Sama mulut juga bau terasi. Terus nanti kalau cium-cium gue, lu gosok gigi dulu ya. Jadi dipotong dulu. Ngadi-ngadi. Lihat ya, dulu kalau pakai terasi masa apa sayang. Mana ada rusak pakai rujak makan pakai terasi. Tinggal di Meteor Garden dah lu. Oh iya aku lupa, lu kan tau Mise. Lu tau Mise? Terus dagingnya masuk di kuburan. Gila lucu. Cinta gila. Bukan begitu konsepnya sayang. Terasi itu untuk masak sambal. Jadi kalau makan apapun kenyataan, gorengan-gorengan, sambal pakai terasi itu aja. Enak, sedap. Tapi kalau rujak bukan pakai terasi kali. Terima kasih, lu suka makan terasi. Wow, aku kan belum tahu, belum lihat sendiri lu suka makan terasi atau enggak. Bukannya lu sukanya makan atau minum sama baikon sama cyanida. Ini sudah dicuci. Memang rujak bisa beda. Rujak itu ada 3 mungkin. Satu rujak pakai gula merah, rujak buah aja, nggak pakai apa-apa. Yang kedua rujak matangan pakai lontong, pakai tahu, pakai tempe, pakai sayuran kangkung, pakai tauge rebusan sama mie, terus pakai cecek. Kalau suka aku kan nggak suka cecek, cingur, usus, ceker ayam, rempelok, terus sama gaje-gaje itu aku nggak suka. Jeroan-jeroan aku nggak suka. Jadi minus cecek, minus cingur. Kalau rujak mateng. Terus satunya rujak apa? Rujak pakai
kacang sama kayak bumbu karedok gitu. Gue kan nggak pernah makan karedok. Jadi ada bihun, ada mie juga, ada toge, ada kangkung, jadi sayuran lengkap gitu. Jadi bumbunya karedok, kacang-kacang, pakai petis, pakai gula merah, pakainya campur-campur. Itu nggak tahu rasa apa. Nggak tahu. Bukan gado-gado, sayang itu. Bukan gado-gado. Kalau 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 gado-gado itu cuma pakai kacang, kacang sama gula merah, nggak pakai petis. Kalau pakai petis itu namanya rujak. Bukan. Gado-gado itu nggak pakai nui. Beda. Kalau karedok bumbunya apa aku nggak tahu. Karena aku belum pernah makan karedok. Gue kan bukan orang Jakarta. Karedok kan adanya di Jakarta, bukan di Jawa Timur. Di mana? Di mana? Mosok. Tapi kalau rujak jangan pakai kulit ayam. Rujak itu kan kayak makan buah, bukan pakai kulit. Kecuali kalau dibikin kayak acar, itu pakai kulit ayam. Kan pakai garam, pakai gula, makanya rasanya kan manis. Kecut-kecut, manis, asin-asin. Acar, tahu acar, potong kecil-kecil. Kalau rujak yo kulitnya harus dibuang. Kalau menurut aku sih, gak tahu kalau menurut kamu. Ini gerai itu. Ini kan ketimun, ini gerai beda, ini kan yang putih, ini hijau. Oke. Oh iya, tak. Masuk vitamin K. Emang aku baru tahu ada vitamin K. Ya aku tahu vitamin A, B, C. Kalau B kan untuk pertumbuhan tulang. A mata, C itu untuk kulit, untuk wajah. Wah ada. Oh, berarti kamu makan ketimun pakai kulit. Oh, gue nggak pernah loh makan ketimun sampai sekarang selalu dibuang. Kulitnya selalu dibuang. Karena nggak enak kali, pahit. Sayang kalau dimakan. Pahit. Coba ini gerai itu. Gerai juga bisa dimakan. Coba dipotong sama ini kulit. Karena nggak enak. Nggak enak. Kulitnya nggak suka. Oh, dalamnya bijinya dibuang. Oh, kalau bijinya dibuang itu namanya bikin acar. Gue tahu, gue bisa. Acar dipotong kecil-kecil. Itu termasuk kulit. Dalamnya dibuang. Jadi cuma ini tuh. Tahu. Kalau aku bilang ya jangan beli kerai. Karena kerai banyak bijinya. Mendingan beli ketimun. Karena ketimun bijinya itu kecil-kecil. Ini bijinya loh, gede-gede lihat. Iya memang nggak terbiasa. Kayak babi aku nggak suka makan babi muntah. Bukan nggak terbiasa, memang perutku nggak bisa. Gue itu bukan seperti orang lain bisa makan apa adanya. Apalagi orang Cina atau bukannya agama Islam, babi bisa makan, gue nggak bisa. Padahal gue orang Cina asli loh. Gue nggak bisa, pasti muntah. Gak tahu. Pernah satu kali aku makan babi di masa kecil, pernah muntah. Terus seminggu lagi dikasih papaku makan babi nggak bisa muntah. Dari situ orang tua aku tahu aku nggak suka makan babi. Tak alergi gitu. Jadi kalau dipaksakan takut muntah aku nggak makan. Sudah kurus tambah kurus. Jadi saya dipotong dulu. Jadi sekarang sekarang papaya. Buat apa baca-baca gitu? Itu bukan bakatku. Jangan menyalahi aturan Tuhan.
Tapi aku bisa baca indera keenam kepribadian orang, bisa. Dari fotomu, dari tapengmu, dari wajah lu, bisa. Lihat kemarin gimana? Sudah lihat kemari loh. Oh, terima kasih. Terima kasih sayang. Terbang. Oh, Haryantono siapa? Siapa dia? Cantik. Terima kasih, kamu juga ganteng. Kak terbang sayap. Ini gue ini beli 10.000 segini. Separuh. Beli 10.000. Karena aku beli banyak-banyak buat apa? Kalau pepaya itu nggak bisa, untuk besok nggak bisa rusak. Karena ini lembut sayang. Kalau nanas dibuat besok nggak apa-apa nanas. Karena ini nanas tebel. Kalau ini lembut, tipis. Kamu tuh nggak ngerti, gua aja nggak kenal lo, apalagi calonmu gimana. Fotonya juga nggak lihat. Lalu juga akunnya privat, akunmu juga nggak jelas, nggak bisa dilihat wajah. Gimana suruh orang meramah lu. Apalagi calon lu gimana sih. Nggak ngerti maksudku. Gue kan sudah ngomong. Gue hanya bisa membaca, itu akunnya bukan privat. Fotonya jelas, akunnya bukan AA seru-seru BCD. Ya nggak bisa, itu kan akun palsu. Maksudnya itu harus kepribadiannya yang jelas, yang jujur, baru bisa terbaca. Karena isi hatimu kepribadian bisa nampak. Kalau aku videoku kan publik, terus video-videoku semua wajah asli. Kan ada fotoku, nama aku juga asli. Ini wajahku juga asli. Jadi orang bisa membaca kepribadianku. Bukan aku sombong, bukan aku GR ya. Semua paranormal taruh apa jam sih bilang aku ini orang sudah cantik dari Tuhan, tapi juga baik hati, ramah. Gue bukan orang yang sombong. Cuma jangan pernah sekali-sekali senggol hidupku. Kelar hidupmu. Karena aku orangnya kalau disenggol nggak bisa. Disenggol maksudnya kayak orang diadu domba difitnah gitu loh. Bukan disenggol-senggol gini, bukan. Gitu. Kata orang pepaya ini nggak boleh dibuang karena ini mengandung banyak vitamin. Mana ada lu bisa kebaca, lu angkunmu juga angkunnya nggak jelas. Mana ada orang namanya astronot, emangnya lu tinggal di luar angkasa planet lain? Karena aku sudah bilang harus pakai nama asli, foto asli baru bisa terbaca. Lu aja nggak jelas. Mana ada namanya astronot? Cari di kamus pun tak ada. Lu kan ngarang-ngarang cerita. Bikin sensasi sendiri. Ini pinggirannya dibuang ya guys. Karena ini kan aku beli separuh. Bukan beli satu gini, bukan terlalu banyak. Kan pasarku kan dekat. Jadi tiap hari kan bisa beli. Nggak usah disimpan-simpan rusak. Karena papaya ini lembut. Jadi harus sekali pemakaian. Jadi cuci. Dan ini masih ada sisa buat nanti. Karena kan kalau aku hiasin di tempat besar ini kan nggak cukup tempatnya. Kayak aku ini nanas kata beli 2, pakai 1 dulu. Kan dicuci semua dulu. Ini kan, ini kulitnya.
Apa cat apa say? Ke bawah, tempo hari 3 hari kemarin ada cowok ngomong sama gue, ayangmu orang Papua, Ferry. Orang Papua sopo? Oh, ayangku orang Jakarta, bukan Papua kali. Lu sih saya orang-orang cerita kali. Papua itu di mana? Apa nih Onco? Bukan kali, gue orang Cina. Tapi ngopo sih sayang? Jangan kau skripsi ke siapa? Gak ada gitu, tapi yang dia gak ada. Gak ada tapi yang dia sayang. Ngarang cerita itu orang. Jadi ini dipotong, ini pinggirannya dibuang. Jadi dipotong jadi 2. Terus ini tangannya dibuang. Dicuci. Musuh diopkan sebentar. Bukan sayang, bukan pompa air. Bukan pompa air, mesin cuci. Cuci baju pakai mesin cuci. Mesin cuci sayang. Bentar, gue lihatin lu. Mesin cuci. Mesin cuci, lihat. Mesin cuci. Mesin cuci. Bukan pompa air, bukan. Mesin cuci. Sejak kapan mesin cuci jadi rice cooker? Jadi ini dibuang ya kulitnya, buah-buahan pepaya, nanas sama ketimun kerai. Jadi dibuang. Terus ini dibersihkan dulu sama air karena bekasnya kulit. Jadi kayak gini ya, ini kurang. Nanasnya kan 1. Kulitnya apa? Jangan dibuang, Kim. Terus lu mau makan kulitnya? Jadi sudah, ini potongnya sudah. Jadi kita cuci dulu, lihat. Dicuci ya pakai air matang, bukan air keran. Jadi dicuci jadi 1. Cuci jadi 1. Oke, kemudian kita potong-potong sesuai selera. Dan kita, ini bumbunya kita potong dulu, buahnya dulu. Kita potong buahnya taruh sini dulu. Ini pikiran pepaya nggak enak, pahit. Potongnya gimana? Potongnya kotak, miring. Kotak, potong kotak, miring, miring.
Coba makan. Manis. Ini tengahnya jangan dibuang, vitamin ini pepaya. Putih-putih. Ini terlalu besar. Potong. Sekarang kita menghiasnya dulu. Kita hiasnya dulu ya. Bumbunya dulu, terutama bumbu. Bumbu dicobek ditaruh sini. Bumbunya sudah diulek. Ulek lagi. Karena aku suka yang kental-kental. Bumbunya taruh. Jangan dicampur. Karena kesannya jorok. Tuh hasilnya banyak. Jadi ini 7 gula merah. Ya. Dan pinggirannya dibersihkan ya. Ini pinggirannya yang netes-netes bersihkan. Karena aku nggak suka jorok dalam hal makanan. Jadi jangan sampai ini turun dari mangkok. Bahkan pinggir-pinggirnya ini dibersihkan supaya bagus. Jadi ini taruh di tengah ya, Pep. Terus kita hiasin no. Karena ada gula merah. Jadi kita hiasin ya, Pep. Kita atur. Karena semua orang kelihatannya mudah, tapi mengatur beda. Satu orang dengan yang lain itu beda. Cara penyajian.
Kemudian kita potong nanas, pinggirkan dulu. Kita potong nanas sesuai selera. Jadi kita hiasi ke timun dulu. Karena aku bikinnya merah, putih, kuning. Kemudian yang terakhir ada dimsum. Dimsum ayam. Oke. Kalau sudah besar dimikirkan semua, kita bersihkan dapur karena bagaimanapun masak itu harus ya, tetap cantik keadaan dapur, jangan berantakan. Jadi tidak ada alasan rumahku kontrak, rumahku kos dibiarkan kotor. Oke. Oke. Sudah jadi rujak Felicia Julia JVC. Coba gue lihat kan. Tuh, bagus banget kan? Lihat ini ketimun, lihat warnanya cantik. Jadi ini ada merah, ada ketimun warnanya hijau putih, ini kuning, dan ini dimsum dari ayam. Oke, cantik banget.
Sayang, bukannya aku sudah bilang ini kemasan CWVC, Cico Wenas Felicia Julia, otomatis kamu kreasi-kreasi, aku kan sudah bilang di mana-mana banyak orang jualan, di mana-mana banyak orang seperti gini makan usia, tapi aku ingin berbeda dari orang lain. Bukankah aku sudah sering bilang ini adalah masakan dari CWVC, Cico Wenas dan Felicia Julia, tentu berbeda. Kalau orang lain rujak mungkin hanya buah atau sayuran, sekali-sekali pakai dimsum dari ayam siomay. Jadi terlihat nampak beda, tidak menyontek hasil karya orang lain, tidak menyontek kreasi orang lain, tapi kreasi imajinasi dalam pikiran sendiri. Jadi ada lemak dari dimsum siomay ayam, tapi bikinan sendiri bukan beli ya. Terus ada buah-buahan, terus proteinnya adalah dari gula merah. Jadi kalau orang menderita tekanan darah rendah, makan gula merah jauh lebih bagus daripada pakai gula putih. Karena gula putih itu mengandung diabetesnya tinggi. Jadi kurangi pemakaian gula putih. Dimsum Bandung. Bukan cinta itu saya. Dimsum kasih sayang. Oke, beginilah. Rujak buah lemak CVC. Cico Wenas Felicia Julia. Jadi ada dimsum dari ayam yang dicincang. Ada nanas. Ada ketimun. Dan ada pepaya. Dan ada gula merah sama cabai 5 biji. Beginilah hasilnya. Hai sayangku, hari ini aku cantik, cantik bagi bidadari, bidadari di hatimu. Hai sayangku, perlakukan diriku seperti seorang ratu, ku ingin dimanja kamu. Gantengnya yang ku cicok, gantengnya yang ku cicok, tajam-jamu aku memandangmu. Kumisnya yang ku tajam-jamu aku memandang gantengmu. Bibirnya pacarku, lengket, bikin lengket cintaku. Diraba-raba berdiri bulu romaku, diremas-remas tanganku, copot jantungku, dibisik-bisik kupingku. Kena kumismu, dibelai-belai rambutku, Trisno seliramu, katanya, Trisno seliramu, katanya, darling, I love you. Beginilah kreasi rujak bersama dimsum ayam CVC, Cico Wenas dan Felicia Julia. Kunjungi YouTube aku Felicia Julia. Di sana kalian akan mendapatkan berbagai resep masakan yang sudah murah, simpel, praktis, tapi selain hemat juga bergizi, menyehatkan, juga seksi dan menggairahkan. Dari seorang wanita biasa, wanita sederhana, harga jelata, Felicia Julia. Terima kasih. Dan ya memangnya lagunya kan gitu contohnya. Terus apa yang cepet apa? Sosis tuh. Terus sosis tuh ya. Sosis sudah. Hati-hati Semarang pakai doa, orang masuk YouTube pakai doa. Oke. Nanti habis ini gue mukbang makan. Oke, kita berdah. Lu juga tutup mata. Loh, kalau sosis coba jadi sambung lagi dong. Disambung pakai bacon.
Tuhan Yesus Kristus yang bertata dalam kerajaan surga. Puji syukur dan terima kasih Tuhan. Sampai hari ini Tuhan masih memberikan saya, Felicia Julia beserta keluarga besar saya, dan Bapak Cucu Anak beserta keluarganya kesehatan yang baik, kesejahteraan, kekuatan, panjang umur, kesuksesan, rezeki dan kebahagiaan. Dan terima kasih Tuhan, puji syukur yang tak terhingga saya ucapkan karena Tuhan memberikan saya talenta, bakat, hobi, dan bisa memasak ya otodidak, bukan dari berguru, bukan dari les, bukan dari kursus, tapi ini bakat yang diberikan Tuhan yang tidak semua orang memilikinya. Puji syukur dan terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas semua yang sudah Kau berikan pada saya sampai hari ini. Semoga saya bisa menciptakan karya seni yang indah, masakan dari berbagai resep yang tidak dimiliki, yang tidak dimasak oleh penjual manapun, termasuk chef atau koki berbintang, hotel berbintang, pedagang kaki lima, kerabat dan lain-lain. Terima kasih ya Bapak, kini makanan sudah jadi rujak buah dan siomay dimsum dari seorang Felicia Julia, rakyat jelata, wanita sederhana. Dan terima kasih Tuhan, inilah hasil karya dari persembahan yang aku persembahkan untuk Tuhan Yesus Kristus. Silakan makan bersama kami Tuhan, silakan menikmati makanan sederhana untuk Tuhan Yesus Kristus yang saya persembahkan secara pribadi. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Jaga Cici Wenas Tuhan, berikan dia kesehatan yang baik, berkati dia dari orang yang jahat, berkati sepanjang hidupnya dari bangun pagi hingga tidur malam, dimanapun dia berada, dan apapun yang dia lakukan, hindarkan Cici Wenas dari segala malapetaka maupun bahaya apapun yang akan menimpa dia beserta keluarga besarnya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Saya juga dipertemukan orang baik dan orang hebat yang saya kunjungi di sosial media. Dan terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. I love you Bapak Yesus, I love you cinta Tuhan Yesus. I love you Cucu Enak, Tuhan Cucu Enak. God bless you. Harus dong, karena dia bebek masa aku sebut nama orang lain gimana, bisa hancur juga. Jangan beginilah, masa sederhana, otodidak, masakan bakat, talenta, hobi yang diberikan Tuhan Yesus Kristus dalam hidupku yang tidak semua orang memilikinya. Sekali lagi aku bilang, semua orang pasti punya bakat, hobi, talenta. Hanya saja kamu tidak menyadari hobi, talenta, bakat yang diberikan Tuhan. Kalau maksud aku punya hobi, bakat, talenta yang diberikan Tuhan positif, kenapa kamu tidak menyalurkannya? Apalagi itu menghasilkan uang dan cara yang halal. Jadi kalau Tuhan memberikan kamu kepandaian memasak, kenapa kamu gak pergunakan untuk memasak? Kalau kamu hobinya di basket, di bola basket, ikutlah les privat basket supaya kamu bisa go internasional. Jadi kamu selain bisa menghasilkan duit dengan hasil karya dari Tuhan, dan kamu juga menambah kesehatan kamu sehat. Basket, voli, berenang, bulu tangkis, masak, terus menjahit atau apapun hal yang positif. Karena tidak semua orang mampu bekerja di kantor, tidak semua orang mampu bekerja ikut orang. Jadi pegawai bukankah lebih enak, lebih suka menjadi pengusaha sendiri. Yang aku maksud dengan hasil karya kamu sendiri, hobi, bakat, talenta yang diberikan Tuhan, itu berarti kamu seorang pengusaha, kamu seorang bos. Karena kamu tidak berharap gajian setiap bulan dari bos. Jadi kamu diperintah begini-gini untuk mengerjakan perusahaan dia. Bukankah lebih baik itu bekerja sendiri, punya waktu sendiri, mau waktu nganggur, mau waktu untuk bekerja, mau waktu serius, tidak ada yang melarang. Jadi pengusaha itu juga ada nilai buruknya. Kalau kamu menghasilkan suatu karya seni seperti aku memasak, kalau nggak ada orang yang beli, pasti lu nggak punya pemasukan. Tapi intinya teruslah berusaha, jangan patah semangat. Karena Tuhan tidak menyukai orang yang patah semangat. Selalu berkarya, selalu berusaha, selalu berdoa. Karena doa adalah kekuatan bagi kita. Dari kita bangun tidur hingga tidur malam. Teruslah andalkan Tuhan, cinta Tuhan Yesus. Cinta Tuhan dan cinta orang tuamu, cinta keluargamu dan cinta semua orang. Maka kesehatan, rezeki, keselamatan, panjang umur itu semua diberikan padamu. Terus jadi orang baik. Karena jadi orang baik itu susah, tapi jadi orang baik akan memperoleh mahkota kehidupan, yaitu surga bersama Tuhan masing-masing.
Oke. Loh, karena gue itu seperti hobinya ngoceh, karena aku kan jualan, karena aku kerja. Kalau aku nggak ngoceh gimana orang bisa menarik perhatian semua orang yang melihat. Nah, kalau gue nggak ngoceh mana tahu orang aku kerja apa, jualan apa, nggak tahu kan. Jadi kalau orang sudah kayak gini berarti namanya talenta dari Tuhan. Oke, dan terima kasih semua. Ucap buah dan dimsum ayam dari seorang Felicia Julia. Ini aku bilang rujak dan dimsum JWVJ di Joannes dan Felicia Julia. Terima kasih untuk sudah menonton. Kunjungi YouTube Felicia Julia. Di sana akan menemukan berbagai resep masakan sederhana tapi hemat, murah, bergizi, menyehatkan, seksi, dan menggairahkan dari seorang Felicia. Gue bukan chef, gue bukan koki, gue bukan orang hebat, gue bukan artis, gue bukan pengusaha. Gue hanya rakyat jelata, wanita sederhana yang diberikan Tuhan hobi, talenta, dan kepribadian positif yang tidak semua orang memilikinya. Iya, karena aku sudah bilang setiap masakanku itu selalu selain lemak pasti ada buah-buahan dan sayur. Jadi ini mengandung 4 sehat, 4 sempurna. Kenapa aku bilang selalu masakanku 4 sehat, 4 sempurna? Ketimun ini kan penyegar mulut. Ketimun ini bukan buah loh aku kalau ngomong. Ini penyegar mulut, pencuci mulut. Tapi aku katakan ketimun sama kerai. Kalau orang menderita prostat, untuk laki-laki prostat, dan kalau perempuan mengandung mioma apa-apa, penyakit kandungan bermasalah maksudnya atau tumor-tumor kanker itu tidak bagus makan ketimun karena ini mengandung banyak cairan alami dari bawah tanah dari alam itu tidak bagus ya prostat sama mioma atau kandungan jangan makan ini kalau nanas sebenarnya ini bagus tapi kalau menurut kepercayaan kalau nanas ini buahnya untuk orang hamil apalagi yang mau melahirkan usia kandungan sudah tua jangan makan nanas tapi kalau sudah bunda 5 bulan kan sudah kuat tapi kalau baru rawan masih berapa minggu 1 bulan 2 bulan nggak boleh karena ini keras. Begitu juga durian nggak boleh. Tapi kalau sudah melebihi 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan nggak apa-apa. Tapi dalam porsi yang sedikit, jangan terlalu banyak. Karena takut janinnya bermasalah. Apalagi kondisimu lagi lemah. Dan yang terakhir pepaya. Kenapa aku bilang pepaya bagus? Karena pepaya ini untuk mata. Jadi matamu kalau menes, sering pakai softline, sering memakai kacamata. Banyaklah makan pepaya dan tomat mentah. Tomat mentah ini betul. Dan kalau siomay ini kan dari lemak dana ayam. Dari ayam terus campur telur itu mengandung gizi protein lemak jadi selain buah kalau kita makan buah dalam satu menu orang masak ibu bukan biasanya rujak-rujak aja berarti kebutuhan lemaknya kan tidak tercukupi makanya aku sengaja berbeda masakanku dengan chef-chef dan koki berbintang di restoran atau di pedagang kaki lima atau di GrabFood karena bukan masakanku adalah Felicia Julia aku ingin berbeda dari orang lain jadi aku menambah dimsum supaya ada lemak sekali protein hewani jadi ada juga telur campur ya gitu terus sekarang aku guna kalau orang ketimun selain nggak bagus untuk penderita prostat sama tumor-tumor kandungan kista tapi kalau orang nggak ada masalah itu bagus dimakan ketimun karena ketimun itu ada pencerah mulut itu kak cuci mulut gitu maksudnya jadi cuci mulut penyegar supaya apa racun-racun dalam tubuh bisa hancur lemak-lemak dalam tubuh hancur setiap pagi sampai malam kamu belum makan belum terisi makanlah ketimun bagus ingat sekali lagi ketimun hanya dimakan bagi orang yang tubuhnya sehat jadi kalau ketimun kalau menderita prostat, tumor, mioma atau gagal ginjal atau cuci darah seumur hidup tidak diperbolehkan makan ketimun atau kerai karena ini mengandung racun karena dari biji. Kalau bijinya masuk dalam tubuh dicerna tidak bagus, bisa menjadi racun toksik. Itu yang aku maksud. Jadi tolong baca buku-buku kesehatan. Setiap kali kamu berpergian, bacalah buku kesehatan. Jadi jangan asal makan masuk dalam mulut. Setiap kalori, setiap protein, setiap lemak, setiap gula-gula yang masuk itu selalu perhitungkan. Orang gemuk nggak masalah.
Karena kebanyakan orang kurus juga banyak yang sakit. Jangan bilang orang gemuk selalu sakit. Nggak ada, mitos. Itu mitos. Yang benar kalau orang gemuk, apalagi ada riwayat keturunan dari orang tuamu, dari oma, kakek, nenekmu punya banyak penyakit. Hindari satu, pemakaian gula. Jangan minum gula, termasuk minum kopi, teh, atau minuman soda-soda, es krim, roti, terus biskuit-biskuit itu mengandung banyak gula. Lebih baik 1 minggu 1 kali saja. Kalau minum kopi, teh, atau minuman gula, atau kue, atau mie, tepung-tepung 1 minggu sekali. Jangan tiap hari, nggak bagus buat tubuh. Yang kedua, makan tepung-tepung juga nggak bagus. Apalagi mie instan, bumbu pengawet. Lebih bagus lagi lu masak mie, pakai mie menjangan seperti aku masak, atau mie kemling pakai bumbu sendiri, pakai bumbu alami, bukan pakai bumbu yang setan-setan. Yang ketiga, memasak, perbanyak bawang-bawang, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bawang pre, daun bawang, karena itu bagus. Bawang itu ditanam di tanah dari Tuhan, bukan mengandung pengawet. Kalau kamu bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan, ditaruh saset, bukankah bisa tahan berbulan-bulan, bertahun-tahun? Jadi itu bisa rusak karena dimasukkan plastik. Bumbu yang sudah matang langsung dibumbukan plastik itu bisa kanker. Jangka panjang bisa kanker. Jadi bukan bumbunya rusak, tapi dari cara penyajiannya rusak karena bisa bertahan berbulan-bulan, bertahun-tahun. Jadi lebih baik pakai bahan alami, pakai bawang merah, bawang putih itu ulek, bukan di blender. Lebih baik diulek. Memang tangan capek, tapi bumbunya lebih sehat, langsung dari alam, dari Tuhan. Makanya aku bilang gula, gula memang penting, tapi bukan gula putih. Apalagi orang punya gejala diabetes kencing manis dalam stadium yang sudah mendekati parah, itu sudah harusnya rem. Bahwa kesehatan kamu memang bermasalah. Jadi kamu jangan terlalu banyak gula. Lebih baik kali ganti gula putih dengan gula merah atau gula aren. Karena gula merah itu, gula aren itu masih jauh lebih baik. Jadi kalau gula putih 100% diabetes, gula aren mungkin 50%. Itu yang aku maksud. Jadi kurangi pemakaian gula putih. Semua orang makanan-makanan, biskuit-biskuit, roti-roti kan pakai gula putih. Nggak mungkin pakai gula merah. Ya, makanya jangan terlalu sering makan roti-roti. Nggak ada roti mengandung gandum. Memang gandum. Tapi dari cara memasaknya memakai gula. Jadi kurangi. Karena seperti keluarga aku ada riwayat diabetes, ada riwayat kolesterol, dan aku nggak ada penyakit, nggak ada tertular. Tapi aku menghindari. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi kalau sudah sakit, itu penyakit itu ditumpuk-tumpuk. Bukan sekali kamu makan langsung sakit, itu enggak. Makan itu tumpuk-tumpuk berhari-hari, berbulan-bulan, akhirnya meledak. Karena apakah daya tubuh orang drop, punya banyak masalah, stres, kecapean, sering begadang, gak pernah tidur cukup. Biasanya orang tidur minimal dalam 1 hari 5 jam, maksimal 8 jam. Jangan terlalu banyak tidur juga nggak bagus. Karena apa? Terlalu banyak tidur, memang tidur kamu tercukupi, tapi badannya malah capek kabeh, pegal kabeh. Akhirnya bisa menimbulkan kegemukan, obsesivitas, kegemukan. Apalagi kalau riwayat dalam keluargamu banyak orang gemuk, papa, mama, nenek, angkon, cece, adik, meme, auntie, uncle gemuk, pasti kamu juga gemuk. Gak mungkin keluargamu gemuk, kamu kurus. Karena kamu juga terpengaruh makanan enak dari mereka. Kamu ke rumah mereka ditawari makanan enak, akhirnya makan karap, bikin gemuk. Jadi kayak, yang penting aku sekali lagi tip yang terakhir, jangan diet. Amin, amin. Yang terakhir, tip hidup sehat dari aku seorang Felicia Julia. Karena aku bukan pakar kesehatan, ya bukan. Aku juga bukan dokter, bukan. Cuma aku kan sering membaca buku kesehatan. Ingat pesanku, jangan diet. Jangan gak makan. Jangan selalu bilang, sudah makan malam. Atau aku kalau makan malam hindari, aku takut gemuk, takut kolesterol. Kalau darah tinggi, takut diabetes. Sebenarnya orang gemuk itu bukan dari makanan jam malam atau apa yang kamu makan, bukan. Makan apapun makan, karena apa? Makanan itu datangnya dari Tuhan, rezeki, berkat dari Tuhan. Kalau kamu alasan takut gemuk, jam malam, takut rawan, takut diabetes, kolesterol, terus kamu itu
membuang makan rezeki dari Tuhan. Tuhan nggak mungkin kasih lagi kamu rezeki. Jadi kalau hari ini kamu diberikan rezeki makanan, di luar sana masih banyak orang ingin makanan tapi tak punya uang, bahkan makan di tong sampah, makanan kotor bekas orang. Jangan kamu diberikan Tuhan talenta, diberikan Tuhan rezeki makanan, makanlah. Nggak usah bilang nanti besok aja, jangan makan. Tapi setelah makan, meskipun semalam aku makan, masih makan es krim sampai jam 3 pagi, makan. Tapi setelah makan, bangun pagi jam 7, kamu jalan kaki, jalan banyak aktivitas, banyak bergerak. Pagi-pagi sudah masak, pergi belanja, nyapu, ngepel, cuci pakaian, setrika itu yang dilakukan nggak peduli cewek atau cowok untuk membakar lemak dalam tubuh, kalori dalam tubuh dengan banyak aktivitas bergerak terutama jalan kaki. Hindari sepeda motor, hindari mobil, hindari gerak, hindari kendaraan. Lebih baik jalan kaki selagi kamu masih kuat berjalan, selagi kamu masih beri nafas, diberi kesehatan yang baik, kekuatan, gunakan untuk berjalan kaki. Semakin banyak kamu melangkahkan kaki, kakimu semakin kuat, tubuhmu semakin kuat untuk menopang berbagai macam penyakit. Jadi kalori, lemak-lemak dalam tubuh bisa hancur. Karena dari ujung rambut hingga ujung kaki kamu bergerak, beraktivitas, berolahraga. Bukankah olahraga itu gratis, tidak dipungut biaya? Enggak perlu ke tempat game, enggak perlu ke tempat pembentukan tubuh, apalagi oplas. Itu enggak penting, cuma buang-buang duit. Karena enggak semua orang mampu, enggak semua orang punya duit. Jadi kalau orang enggak duit gimana? Enggak bisa punya tubuh yang kurus, yang seksi, yang sehat, bisa. Salah satu contohnya adalah diriku. Gue bukan orang kaya, gue bukan punya harta, bukan konglomerat. Gue rakyat jelata, wanita sederhana. Tapi meskipun aku makan jam 3 subuh, makan banyak kalori, roti, semalam roti, terus makan juga es krim 2, tapi buktinya bodiku tetap begini, tetap langsing, tetap terbentuk bukan mekar. Jadi semua itu tergantung pribadi kalian mau hidup sehat dengan cara alami atau dengan cara instan. Oke, terima kasih untuk kebersamaan kita di YouTube Felicia Julia. Kalian akan menemukan berbagai resep masakan. Beginilah rujak buah dan dimsum ayam. Sederhana, menyehatkan, bergizi, menyehatkan, hemat, murah dari seorang Felicia Julia. Rujak buah dan dimsum siomay CWVC, Cicowenas dan Felicia Julia. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga terakhir. Terima kasih. Kunjungi sekali lagi YouTube Felicia Julia. Bye bye. Matinya susah. Bye bye. Bye bye.